Jadi itu yang membingungkan ya. Iya, Romo. Jadi ketika pengadilan Yesus diadili, ada Herodes juga di sana dan dia ikut mengolok-olok Yesus. Tapi dalam katekis kita yang pertama itu ternyata Herodes sudah mati. Ya, jadi itu yang buat bingung apakah Herodes bangkit lagi. Iya, seperti Yesus kira-kira Herodes. Iya. Saudara-saudari pecinta Sabda Allah yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya Frater Emil CMF dan di sebelah saya Romo Todi CMF di dalam katekesi kita yang ketiga ini. Mari sebelum kita memulai katekesi kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon terang Roh Kudus, agar dalam merenungkan sabda-Mu, kami semakin mampu untuk memahami dan meresapkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, kita sudah mendekati masa Paskah dan di dalam Trihari Suci itu kita akan mendengar Yesus diadili. Nah, ketika Yesus diadili, dikatakan di sana Herodes hadir dan mengolok-olok Yesus. Ya. Kita bisa melihatnya dalam Lukas bab 23 ayat 11. Ya. Tetapi Romo, kita mendengar ketika di katekesi kita yang pertama bahwa Herodes itu sudah mati. Iya, betul. Nah, ini pertanyaannya Romo. Iya. Apakah Herodes itu bangkit dari kematian dan dia hadir ketika Yesus diadili itu? Iya. Mohon penjelasannya Romo. Jadi itu yang membingungkan ya. Iya, Romo. Jadi ketika pengadilan Yesus diadili, ada Herodes juga di sana dan dia ikut mengolok-olok Yesus. Tapi dalam katekis kita yang pertama itu ternyata Herodes sudah mati. Ya, jadi itu yang buat bingung apakah Herodes bangkit lagi. Iya, seperti Yesus kira-kira Herodes. Ya. Pertama-tama kita harus memahami bahwa nama Herodes dalam kitab suci itu bukan merujuk hanya pada satu orang, tapi pada beberapa orang. Waktu masa kecil Yesus, masa kanak-kanak yang kita dengarkan pada katekisi kita yang pertama tentang ketika Yesus dilahirkan, lalu 3 Majus datang, lalu mereka bertemu dengan Herodes. Herodes ini adalah Herodes Agung. Herodes Agung ini mati ketika Yesus yang mengungsi bersama kedua orang tuanya ke Mesir. Jadi ketika mereka di Mesir, lalu malaikat Tuhan tampak dalam mimpi Yusuf anak Daud, ambillah Maria bersama anak itu pulang ke tanah terjanji. Karena Herodes yang ingin membunuh anak itu sudah mati. Jadi Yesus pulang setelah Herodes mati. Herodes yang mati ini adalah Herodes Agung. Nah, sebelum kematian Herodes Agung, dia membagi wilayah kekuasaannya. Dia kan Raja Yudea. Membagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anak dan juga saudarinya. Nah, anak-anak dia ini juga disebut Herodes. Salah satunya itu adalah anaknya yang jahat di bagian Yudea, sehingga itu alasan di katekesi kita yang pertama terpaksa mereka harus pindah ke Nazaret, namanya Arkelaus atau Herodes Arkelaus. Anaknya yang lain namanya Herodes juga, itu yang kita dengarkan dalam kisah pengadilan Yesus. Waktu Yesus diadili dikatakan bahwa Herodes mengolok-olok dia. Herodes ini siapa? Bukan Herodes Agung yang sudah mati itu dan bangkit lagi sekarang. Tapi Herodes ini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah anak dari Herodes Agung.
Oh, jadi Herodes Agung ini memiliki beberapa anak dan mereka memiliki nama juga yang sama seperti ayah mereka, yaitu Betul. Herodes. Kalaupun namanya tidak sama, misalnya ada yang namanya Filipus, itu ibu dari Salome yang menari-nari di depan Herodes. Ikonik itu. Iya, yang anak dari Herodias. Itu disebut saja Filipus, tapi orang sering menyebut dia juga Herodes Filipus karena anak dari Herodes. Orang menghubungkan dengan Herodes ini. Ataupun memang betul namanya itu dinamakan Herodes. Juga nanti ada Herodes Agripa, tapi itu tidak ada kaitan dengan kematian Yesus. Yang ada kaitan dengan kematian Yesus ini adalah Herodes Antipas. Nanti juga ada Herodes Filipus. Ya, jadi kerajaan Herodes Agung itu dibagi untuk beberapa anaknya dan juga saudarinya. Saudarinya Salome I itu dia mendapat wilayah kekuasaan di bagian utara Yeriko. Herodes Archelaus mendapat bagian di Samaria, Yudea, dan Idumea. Herodes Antipas, Herodes Antipas yang dalam pengadilan Yesus ini, dia berkuasa di Galilea dan Perea. Itu alasan dia kenapa ada di situ. Karena ketika tahun 6 Masehi, Archelaus tadi berkuasa di Samaria, Yudea, dan Idumea. Ketika dia diturunkan oleh orang-orang Yahudi, karena menurut cerita, dia membuat sesuatu yang tidak pas, tidak tepat, terutama dengan perkawinan. Maka dia diturunkan. Dia diajukan ke pemerintahan Romawi saat itu, lalu diturunkan dari tahtanya. Ketika dia diturunkan, maka Roma mengambil alih seluruh wilayah Idumea, Yudea, dan Samaria yang dulu dikuasai oleh Archelaus. Makanya waktu itu ketika pengadilan Tuhan Yesus, lalu orang-orang membawa Yesus dari Taman Getsemani ke Imam Besar Kayafas. Lalu dari Kayafas membawa dia ke Pilatus. Pilatus membawa ke Herodes. Kenapa harus membalikan ke Herodes? Ya itu Romo, pertanyaan selanjutnya. Kenapa harus dibawa ke Herodes? Kenapa harus dikembalikan ke Herodes? Karena Pilatus itu berkuasa hanya untuk Yudea. Yang dulunya itu adalah Samaria, Yudea, dan Idumea, daerah kekuasaan Archelaus atau Herodes Archelaus. Yang sekarang namanya Provinsi Yudea, mencakupi 3 tempat, Samaria, Yudea, dan Idumea. Namanya menjadi Provinsi Yudea. Nah, karena Yesus berasal dari Galilea, Galilea itu tadi kekuasaan siapa? Herodes Antipas. Sehingga ketika orang-orang Yahudi waktu itu mau datang untuk Paskah di Yerusalem, mereka membawa Yesus dari Kayafas, imam besar itu, menuju ke Pilatus. Pilatus ketika mendengar mereka mengatakan bahwa dia ini membuat keributan, mulai dari Galilea sampai di sini, sampai di mana? Di Yudea. Nah, ketika berkata seperti itu, lalu Pilatus katakan, apakah dia ini orang Galilea? Lalu ketika mendapat keterangan bahwa dia orang Galilea, dia mengirim kembali ke Herodes Antipas. Nah, ketika Pilatus mengirim kembali Tuhan Yesus ke Herodes Antipas, itulah yang tadi Frater katakan, Herodes Antipas sangat senang. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ini. Ini yang ribut di mana-mana, hari ini saya ketemu dengan dia. Dan dia diolok, diejek, diludahi mukanya oleh Herodes Antipas. Jadi sebenarnya bukan Herodes Agung yang dulu yang sudah mati dan bangkit lagi, tidak. Tapi anak dari Herodes Agung yang namanya Herodes Antipas, yang berkuasa di wilayah yang sebelum Herodes Agung meninggal itu dia membuat wasiat membagi wilayah kekuasaannya. Tadi Herodes Antipas berkuasa atas Galilea dan Perea. Perea itu di bagian timur Sungai Yordan. Sedangkan Archelaus itu berkuasa di Samaria, Yudea, dan Idumea. Lalu karena kepemimpinannya yang buruk, dia diturunkan dari tahtanya oleh orang Yahudi. Dan pada saat itu tahun 6 Masehi, seluruh daerah Samaria, Yudea, dan Idumea
menjadi provinsi Yudea. Semua 3 tempat ini menjadi provinsi Yudea yang langsung ditangani oleh seorang wali negeri. Bahasa Indonesianya wali negeri, tapi biasanya kalau dalam istilah Roma itu disebut dengan prefek. Jadi seorang prefek itu yang memimpin wilayah Yudea. Dan Pontius Pilatus adalah prefek kelima. Ya, dia berkuasa dari tahun 26 sampai 36. Oh, jadi begitu ya Romo ceritanya. Ternyata bukan Herodes yang dikisahkan telah mati, kemudian ketika Yesus diadili itu dia ada di sana dan mengejek-ngejek Yesus, itu Herodes yang sama seperti yang telah meninggal itu ya. Padahal itu adalah ayah mereka. Ya, ayah Dan mereka. dan Herodes yang mengadili Yesus itu adalah anak dari Herodes Agung yang telah meninggal itu. Ya, namanya Herodes Antipas. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Dengan penjelasan sederhana ini Romo, ini sudah dapat membantu kami untuk masuk di dalam permenungan masa Paskah nanti. Terima kasih Romo untuk kesempatannya. Terima kasih. Demikian katekese kita pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa lagi di katekese kita pekan depan. Marilah kita tutup katekese kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam katekese kami ini. Mohon berkat-Mu selalu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.